Di dalam Kifayatul Akhyar disebutkan wa asyaddul qarabati adawatan afdol, memberi sedekah kepada saudara yang memusuhi kita lebih afdol daripada memberikan sedekah kepada saudara yang memang sudah baik kepada kita. Wa sarfuha sirron afdol, dan memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih afdol lagi. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tentang sedekah. Wa yustahabbu an yuhsina. Wa yustahabbu, dan dianjurkan, an yuhsina, untuk berbuat baik, ila zawi rahimihi, kepada keluarga, kepada saudara-saudaranya, wajironihi, dan tetangganya, wasarfuha ilaihim, dan memberikan sedekah kepada mereka, afdalu min ghairihim, lebih afdal daripada memberikan sedekah kepada selain mereka. Titik. Sampai situ dulu redaksi kitab yang akan saya jelaskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapakah orang yang paling afdol untuk menerima sedekah dari kita. Di sini dikatakan wa yustahabbu, dan dianjurkan. Bahasa lainnya disunnahkan. Apa definisi sunnah? Imam Haramain di dalam kitabnya Al-Waraqat, beliau mengatakan bahwasanya sunnah adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tapi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu definisi sunnah. Sebetulnya kalau kita lihat ke dalam kitab usul fikih yang lebih tinggi, ini bukan definisi, ini adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi melaksanakan sunnah adalah mendapatkan pahala, dan konsekuensi tidak melaksanakannya tidak dapat apa-apa, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala juga. Adapun definisinya, ya, sebagaimana yang ditulis oleh sebagian ulama, yaitu merupakan perintah dari Allah yang bukan perintah tegas, ya. Ma amarahu syari'u bi amrin ghairi jazimin. Perintah dari Allah, tapi perintahnya bukan perintah yang tegas. Itu definisi sunnah. Kalau wajib, perintah dari Allah dengan perintah yang tegas. Nah, kita kembali, wa yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan, an yuhsina, untuk berbuat baik kepada siapa? Ila dawi rahimihi, kepada saudara-saudaranya. Maksudnya saudara-saudara kita. Saudara dalam konteks pernikahan itu ada dua, Pak. Ada qarabah qaribah dan ada qarabah ba'idah. Ada saudara dekat dan ada saudara jauh. Siapa saudara dekat? Saudara dekat kita itu dimulai dari adik dan kakak kita. Adik, kakak, kemudian paman,
bibi, keponakan, sepupu. Sampai situ yang disebut dengan saudara dekat. Jadi yang paling dekatnya itu adalah adik kakak kita yang satu rahim dengan kita. Yang paling jauhnya dari saudara yang disebut dengan saudara dekat itu adalah sepupu, masih satu kakek. Satu kakek itu masih disebut saudara dekat. Nah, kalau sudah satu buyut kan di atas kakek tuh. Nah, ini namanya qorobah ba'idah, saudara jauh. Bahasa Sundana dengan-dengan. Nah, dengan-dengan. Jadi dengan-dengan itu saudara jauh. Nah, ada saudara dekat dan ada saudara jauh. Saya ulangi lagi Pak ya, karena ini kaitannya nanti dengan pernikahan. Saudara dekat itu dimulai dari adik dan kakak kita. Dimulai dari orang yang satu rahim dengan kita. Ya. Atau satu bibit dengan kita. Kemudian saudara dekat yang dianggap paling jauh itu adalah yang satu kakek dengan kita, yaitu sepupu kita. Itu namanya saudara dekat. Saya ulangi lagi, adik, kakak, paman, bibi, ponakan, sepupu, itu namanya saudara dekat. Adapun orang tua dan anak itu bukan saudara, itu keluarga. Nah, orang tua kita, ibu kita, bapak kita, anak kita, laki-laki, perempuan, itu namanya keluarga. Istri kita termasuk keluarga kita. Ya. Jadi yang paling dekat itu sebetulnya keluarga. Kemudian saudara dekat, kemudian baru saudara jauh. Nah, di dalam hukum pernikahan, menikah dengan saudara dekat itu diperbolehkan dengan syarat dimulai dari sepupu. Jadi saudara dekat yang boleh dinikahi bukan dimulai dari sepupu, tapi hanya satu, yaitu sepupu. Nah, adapun adik kakak, paman, bibi, keponakan itu saudara dekat yang tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena itu semua mahram. Adapun sepupu kita walaupun masih qoribah, saudara dekat tapi boleh dinikahi, ya. Sepupu bahasa Sundanya apa? Misanan. Dulur misan, halal Pak, boleh dinikahi. Kalau bahasa Jawanya apa? Dulur apa? Dulur apa? Sama, misan ya. Dulur misan. Ya, sepupu itu adalah saudara dekat yang boleh dinikahi. Cuman kata para ulama, walaupun sepupu itu boleh dinikahi, kalau bisa jangan nikah sama sepupu, karena masih terlalu dekat. Ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari punya kitab judulnya Dau'ul Misbah fi Ahkamin Nikah. Beliau membahas fikih tentang pernikahan. Beliau mengatakan bahwa salah satu yang dimakruhkan adalah menikah dengan sepupu, saudara dekat. Ya. Zati qorobatin qoribatin, makruh menikah dengan saudara dekat, dengan sepupu maksudnya. Dan beliau menganjurkan kalau ingin menikah, kalau bisa dengan perempuan yang tidak memiliki hubungan saudara sama sekali. Dan kalau bisa tidak pernah kenal sama sekali, Pak. Kalaupun ingin dengan saudara, maka cari saudara yang jauh. Jangan yang sekakek, tapi yang sebuyut. Nah, yang sebuyut atau di atasnya. Enggak satu buyut, berarti di atasnya satu apa? Di atasnya buyut apa Pak? Bapaknya buyut, bau ya. Buyut, bau. Di atas bau, bapaknya bau, kakeknya bau, buyutnya bau, baunya bau. Terus kan? Ya.
dianjurkan menikah dengan orang yang tidak memiliki hubungan saudara sama sekali. Cuman alasannya alasan medis saja sebetulnya, alasan kedokteran. Tidak ada hadis yang melarang, Mbak. Silahkan menikah dengan sepupu. Akan tetapi alangkah baiknya tidak dengan sepupu. Kenapa? Karena secara medis kurang bagus untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak kita nanti. Kenapa demikian? Karena begini Pak, dengan sepupu itu sudah kenal dari kecil. Kecilnya tahu, dulu pernah mandi bareng, main bareng. Jadi kalau nikah itu kayak, ya dia lagi. Akhirnya hubungan badannya kurang semangat, nanti punya anak juga kurang semangat. Itu alasannya itu saja sebetulnya secara medis, ya. Tapi kalau menikah dengan perempuan yang sebelumnya tidak dikenal, tidak memiliki hubungan saudara, wah, baru kenal nih. Orang baru kenal kan biasanya penasaran dan penuh dengan semangat. Api membara-bara, Pak ya. Iya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada keluarga, ada saudara dekat, ada saudara jauh. Nah, di sini disebutkan dianjurkan untuk berbuat baik kepada saudara-saudaramu, baik saudara dekat atau saudara jauh. Wajironihi, bukan cuman kepada saudara tapi juga kepada tetangga. Apa bentuk perbuatan baiknya? Wasorfuha ilaihim afdalu min ghairihim, yaitu memberi sedekah kepada mereka. Artinya apa? Dahulukan mereka daripada orang lain. Kita punya saudara miskin, maka dahulukan saudara kita yang miskin daripada orang miskin yang lainnya. Kita punya tetangga miskin, maka dahulukan tetangga kita daripada orang miskin lainnya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi, innas shadaqata 'alal miskini shadaqatun. Sesungguhnya bersedekah kepada orang miskin hanya sekedar sedekah saja, pahalanya satu. Wa 'ala dzirrahimi isnani. Sedangkan bersedekah kepada saudara yang miskin, maka pahalanya dua. Pertama, shadaqatun, pahala sedekah. Yang kedua, wasilatun, yaitu menyambung tali persaudaraan. Jadi ketika kita bersedekah, maka dahulukan saudara-saudara kita. Kakak kita ada yang kurang beruntung hidupnya, maka ketika kita ingin bersedekah, bahkan ingin berzakat Pak, ya, berikan kepada kakak kita, kepada adik kita, kepada paman, bibi, keponakan, atau bahkan kepada sepupu. Jadi dahulukan orang miskin yang memiliki hubungan saudara dengan kita daripada orang miskin yang tidak memiliki hubungan saudara dengan kita, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dahulukan orang miskin yang bertetangga dengan kita daripada orang miskin yang tidak bertetangga dengan kita, ya. Ini karena banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan tetangga. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bagaimana cara memuliakan tetangga? Tadi kalau tetangga kita miskin, maka kita utamakan sedekah untuknya daripada orang miskin yang lainnya. Bagaimana Ustadz kalau tetangganya kaya, kasih sedekah? Jangan. Itu penghinaan Pak. Kalau tetangga kita tidak miskin, maka kita memberikan sesuatu kepadanya bukan atas nama sedekah, tapi atas nama hadiah, ya. Bapak nih ingin memberikan sesuatu kepada tetangga yang
mampu, bahkan kaya, silahkan berikan, bahkan disunahkan. Cuman ingat, ngomongnya, bahasanya, istilahnya jangan sedekah, tapi hadiah. Pak, Bu, ini ada hadiah dari saya. Atau enggak ngomong hadiah juga enggak apa-apa, ini dari saya. Ya, ada makanan, ada apapun itu, oleh-oleh. Apalagi Bapak habis pulang dari mana-mana ya, dianjurkan membeli oleh-oleh untuk tetangga. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, idza tobakhta fa'aksir marokoha. Apabila engkau memasak, maka perbanyaklah kuahnya. Untuk apa? Untuk diberikan kepada tetangga. Cuman jangan kuahnya doang, Pak ya. Iya, mentang-mentang Nabi bilang perbanyak kuahnya, akhirnya kuahnya doang. Maksud Nabi perbanyak, bikin sopnya. Kalau kita bikin sop, kalau kita bikin apa yang berkuah-kuah, soto, perbanyak sotonya, ya, jangan kuahnya doang. Nanti memahami hadis secara tekstual, kata Nabi kuahnya doang. Iya, kalau semuanya bid'ah. Nabi bilang kuahnya doang. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau tetangganya itu orang mampu, maka tetap kita dianjurkan untuk memberikan sesuatu, tapi atas nama hadiah atau pemberian-pemberian yang lainnya. Intinya bukan sedekah, bukan zakat, ya. Begitu pula ketika kita memberikan sesuatu kepada guru atau kepada orang tua atau kepada siapapun yang posisinya ada di atas kita, seperti atasan di kantor dan lain sebagainya, ya, maka kita istilahkan pemberian itu dengan hadiah. Jangan disebut sedekah. Ustaz, ini ada sedekah dari saya. Jangan, karena itu berarti memposisikan guru di bawah. Sedekah itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya hadiah. Makanya Rasul itu nggak mau dikasih sedekah. Di dalam Sahih Bukhari, Salman Al-Farisi pernah bawa kurma. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat, Salman bawa kurma. Nabi silahkan makan. Kata Nabi apa? Salman, ini apa dulu? Kata Salman, hadhihi shadaqatun minni. Nabi, ini sedekah dari saya. Akhirnya Nabi yang tadinya mau ngambil nggak jadi ngambilnya, ya. Kemudian di hari kedua sama, Salman meletakkan kurma dan Nabi bertanya, Salman, apa ini? Kata Salman, ini sedekah. Akhirnya Nabi tidak jadi makan. Di hari ketiga Salman bertanya, Nabi, kenapa engkau tidak memakan kurma yang aku berikan? Kata Nabi apa? Nahnu qaumun la naqbalu shadaqah. Kami adalah satu kaum yang tidak menerima sedekah. Allah melarang saya untuk menerima sedekah. Kata Salman, oh ya sudah, kalau begitu hadiah. Ya sudah, kalau engkau mengatakan ini hadiah, aku terima hadiahnya. Baru Nabi makan. Tuh. Artinya apa? Artinya kita harus tahu posisi siapa orang yang akan kita berikan. Kalau orang tersebut memang orang fakir yang berada di bawah kita status ekonominya, apalagi orang butuh, boleh kita katakan ini zakat dari saya, ini sedekah dari saya. Tapi kalau seandainya posisi orang tersebut lebih tinggi daripada kita, orang tua, guru, atasan dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh mengatakan sedekah, tapi kita harus mengatakan hadiah. Ibu, Bapak, ini ada hadiah dari saya. Tuh, ya. Atasan ke guru, ustadz, kiai dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali bahwa orang yang paling afdol untuk kita berikan sedekah adalah orang-orang miskin yang masih memiliki hubungan saudara dengan kita atau yang masih memiliki kaitan tetangga dengan kita, ya. Wa kadza zakatul fardi wal kafarah. Begitu pula tentang zakat dan kafarah.
Maka orang yang paling afdal untuk kita berikan zakat dan kafaroh adalah orang-orang miskin yang masih memiliki hubungan saudara dengan kita atau yang menjadi tetangga kita. Bukannya orang miskin yang lain tidak dapat. Tapi kalau seandainya sedekahnya cuma sedikit, zakatnya cuma sedikit, maka yang diprioritaskan adalah yang tadi. Tapi kalau seandainya zakatnya banyak, sedekahnya banyak, ya bisa dibagi secara merata, baik yang memiliki hubungan saudara dengan kita atau tidak, baik yang menjadi tetangga dengan kita atau bukan. Wa asyaddul qarabati adawatan afdol, bahkan disebutkan Pak, paling afdol bersedekah kepada saudara kita yang memiliki konflik dengan kita. Kita musuhan sama kakak kita, kata Nabi, engkau memberikan sesuatu kepadanya, itu yang paling utama daripada engkau memberikan sesuatu kepada saudaramu yang hubungannya baik-baik saja. Kenapa demikian? Karena tadi dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, ketika kita memberikan sesuatu kepada saudara kita yang tergolong fakir miskin, pahalanya dua. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung tali silaturahim. Apalagi kalau kita sedang bermusuhan, sedang konflik, bisa 3 pahalanya Pak. Ya, pahala meredam permusuhan. Tuh. Ya, biasanya Pak, kalau konflik nih, saudara konflik, biasanya yang ekonominya lebih tinggi itu yang gengsi, yang nggak mau ngalah. Maka yang ekonominya lebih tinggi ditantang oleh Nabi, ayo berikan sedekah kepada saudaramu yang ekonominya lebih rendah darimu. Karena apa? Mereka pasti nerima Pak. Orang yang lebih rendah status ekonominya, ketika didatangi, dibayain bahasa kitanya, dibageran oleh saudara yang status ekonomi lebih tinggi, biasanya lebih menerima. Sebaliknya kalau seandainya yang minta damai itu yang ekonominya lebih rendah, itu yang ekonominya tinggi menolak biasanya Pak. Sia rek naon ka dia, pasti aya kahayang sia, ka aing. Ek minjem duit lain. Ya. Orang yang status ekonomi lebih rendah datang pada saudara yang status ekonominya lebih tinggi. Suuzon biasanya Pak. Ngapain kamu datang ke saya? Minta maaf. Ada maunya. Besok pasti habis saya ngasih maaf minjem duit. Bisa begitu kejadiannya. Makanya ditantang oleh Nabi, ayo engkau yang status ekonominya lebih tinggi, berikan sesuatu kepada saudaramu yang status ekonominya lebih rendah. Kalau engkau mampu menurunkan egomu, mampu menurunkan marahmu, maka pahalanya berkali-kali lipat. Bukan cuma pahala sedekah, pahala silaturahim, pahala ini itu pasti banyak sekali Pak. Ya. Makanya saya dapat satu postingan bagus ini. Ini qaul ulama. Beliau mengatakan seperti ini. Idza ahsanta liman ahsana ilaika fa antal barrul wafi. Jika kebaikanmu kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu, maka engkau adalah seorang yang berbakti dan setia. Artinya apa? Biasa. Engkau berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu. Ya biasa. Semua orang seperti itu Pak. Betul ya? Nah, jika engkau berbuat baik kepada orang yang memang baik kepadamu, maka engkau disebut al-barrul wafi, orang baik. Artinya apa? Ya kebaikannya biasa. Yang kedua, wa idza ahsanta liman lam yuhsin ilaika fa antal karimul khafi. Jika kebaikanmu kepada orang yang tak pernah berbuat baik kepadamu, maka engkau adalah seorang yang dermawan dan berhati mulia. Kita berbuat baik kepada orang yang belum pernah berbuat baik kepada kita. Kita memberikan sesuatu kepada orang yang belum pernah memberikan sesuatu kepada kita. Maka kata ulama ini, engkau adalah orang dermawan dan berhati mulia. Bagus.
Cuman ini pun masih banyak yang melakukan. Betul ya? Masih banyak yang melakukan, apalagi di bulan suci Ramadan. Banyak orang yang bersedekah kepada orang yang tidak dikenal. Masuk yang kedua. Tapi yang sulit, ini yang ketiga, Pak. Yang ketiga, yang paling sulit, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khusus yang berhati bersih dan mulia. Begini yang ketiga. Wa idza ahsanta liman asaa ilaika fa antal mu'minus sofi. Jika kebaikanmu sampai kepada orang yang justru menyakitimu, maka engkau adalah seorang mukmin sejati yang jernih, bersih hatinya. Ada orang yang jahat sama kita, Pak. Biasanya nafsu kita bagaimana? Pengen jahat lagi kan ya? Apalagi ada legalitasnya dari Quran. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang sama. Orang ngatain kita, kita boleh nggak ngatain lagi? Boleh, asal jangan berlebihan. Orang mukul kita, kita boleh nggak mukul lagi? Boleh, asal jangan berlebihan. Al-Quran sendiri yang mengatakan, orang berbuat jahat kepadamu, engkau boleh berbuat jahat kepadanya, tapi dengan kejahatan yang tidak berlebihan. Boleh engkau membalasnya, tapi dengan catatan kejahatan-kejahatan yang bukan dosa besar ya, cuma seperti cacian, memukul dan lain sebagainya. Boleh engkau balas. Ada legalitasnya dari Al-Quran, Pak. Tapi orang yang bisa meredam egonya, meredam marahnya, dia disakiti orang, tapi dia tetap berbuat baik pada orang itu, maka kata ulama ini fahuwal mu'minus sofi. Dia itu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hatinya bening, bersih. Kira-kira bisa nggak kita masuk ke dalam kategori orang khusus ini, Pak? Insya Allah bisa, Pak ya. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal. Makanya di dalam Kifayatul Akhyar disebutkan wa asyaddul qarabati adawatan afdol. Memberi sedekah kepada saudara yang memusuhi kita lebih afdol daripada memberikan sedekah kepada saudara yang memang sudah baik kepada kita. Wa sarfuha sirron afdol. Dan memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih afdol lagi. Makanya di dalam hadis dikatakan sab'atun, ini hadis sahih ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang di akhirat nanti sangat diistimewakan oleh Allah. Tatkala yang lain kepanasan, 7 golongan ini mendapatkan naungan dari Allah. Kapankah hari tersebut? Hari tersebut adalah hari padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar, Bapak Ibu, jarak antara kepala dan matahari hanya 1 mil. Sesuai hadis riwayat Muslim, tudna syamsu yaumal qiyamati milan. Di akhirat nanti jarak kepala manusia dan matahari hanya 1 mil. 1 mil kalau dikonversi ke kilo itu 1,5 kilometer. Sekarang jarak antara bumi dan matahari berapa? Iya, ratusan juta kilometer, Pak. Tapi apa yang terjadi? Ketika musim kemarau tiba, 2.000 hektar sawah di Bandung gagal panen. 500 orang di India mati kehausan, dehidrasi. Sungai-sungai kering, danau-danau surut. Padahal matahari masih berjarak ratusan juta kilometer. Coba bayangkan Bapak Ibu di akhirat nanti, di padang mahsyar, matahari dan kepala kita hanya berjarak 1,5 kilometer.
Kira-kira jadi ayam goreng apa ayam ayam gosong? Andai saat itu ada kematian, manusia pasti lebih memilih mati. Andai saat itu ada kehancuran, manusia pasti lebih memilih hancur. Tapi saat itu tidak ada lagi kematian dan tidak ada lagi kehancuran. Yang ada hanyalah rasa sakit yang sangat luar biasa. Maka ya sangat penting kita punya amalan. Salah satu amalan yang dapat melindungi kita dari panasnya matahari saat itu adalah sodakotus sir, an yunfikor rojulu sodakotan fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Kata Nabi, salah satu orang yang mendapatkan keistimewaan di hari itu, dinaungi oleh Allah dengan naungan yang sangat menyejukkan, adalah orang yang ketika di dunia bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Artinya saking ahli sedekahnya dan dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai orang terdekatnya pun tidak tahu kalau dia itu ahli sedekah. Nah, maka di sini disebutkan wasorfuha sirron afdol. Memberikan sedekah sembunyi-sembunyi itu sangat utama. Tapi Bapak, saya pesan ya, yang sekarang Bapak sudah punya kegiatan sedekah terang-terangan, lanjutkan Pak. Jangan sampai ada pembahasan seperti ini, setelah itu Bapak punya kegiatan sedekah terang-terangan dihentikan. Fakir miskin, janda, yatim gak boleh lagi ke rumah, udah. Kita kegiatan ini selesai. Kata Ustadz harus sembunyi-sembunyi katanya. Kalau kalian datang ke rumah saya berarti saya sedekahnya terang-terangan. Kata Ustadz sembunyi-sembunyi, itu lebih afdol. Saya pengen sembunyi-sembunyi. Akhirnya Pak Haji Nanang jam 1 malam ngetok rumah anak yatim. Tok, tok, tok. Maksudnya apa? Ingin sedekah sir, sembunyi-sembunyi. Tapi kan pikiran orang beda-beda Pak. Ada orang yang seuzon. Kata orang, wah Haji Nanang nih. Iya. Ngapelin ibunya yatim nih. Ya, jadi nggak gitu juga konsepnya berarti ya. Yang dimaksud sembunyi-sembunyi itu bukan berarti jam 1 malam datang ke rumah yatim, enggak. Ya titipkan ke siapa, sembunyi-sembunyi. Tapi yang sudah punya kegiatan sedekah terang-terangan lanjutkan. Bagi yang ingin sembunyi-sembunyi, bikin kegiatan lain. Sedekah sembunyi-sembunyi. Wal qarabatul ba'idud dar muqaddam 'alal jar al ajnabi li annaha shadaqatun wasilatun. Dan saudara jauh lebih diutamakan daripada orang miskin yang tidak memiliki hubungan saudara, karena itu merupakan sedekah dan silaturahim. Wallahu a'lam bishawab.